Salam kasih dalam Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini 17 Agustus 2020 kita melakukan ibadah pengucapan syukur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 bersama keluarga kita secara online. Tema kita adalah menembus batas. Ibadah ini dilayani oleh Pendeta Agus Wiyanto dan Pendeta Guntur Wibisono. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pahlawan. Mereka berjuang menembus batas, mengupayakan kemerdekaan. Mereka berjuang menembus batas, mengorbankan jiwa dan raga. Kini kemerdekaan itu milik kita. Namun perjuangan belum berakhir. Sang Pencipta menganugerahkan kepelbagaian, bukan untuk memecah belah, namun dirayakan penuh ungkapan syukur. Dirgahayu Indonesiaku. Indonesia kebanggaan
Ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Amin. 75 tahun sudah Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada bangsa kita. 75 tahun penyertaan-Nya telah kita rasakan dan akan selalu ada untuk selama-lamanya. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Itulah nas pengantar kita dari Mazmur 67 ayat 5. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Wediodiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba.
Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan heran. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Seperti lagu yang baru kita nyanyikan, Tuhan memang menganugerahkan kepada kita bangsa dan negara yang terlampau indah. Memiliki beragam kekayaan, mulai dari alamnya hingga budayanya. Namun, harus juga kita akui bahwa seringkali manusia yang angkuh dan serakah berusaha untuk menguasai segalanya. Apa yang telah kita lakukan sebagai bagian dari bangsa ini? Mari kita tunduk di dalam doa. Dengan segala rasa syukur, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama anak negeri boleh merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 tahun ini. Tetes air mata dan darah oleh para pahlawan yang memperjuangkan negeri ini. Dan karena anugerah Tuhan sajalah kami boleh menikmati alam kemerdekaan ini. Dan kami sungguh malu ketika kami hanya mengeluh karena carut-marut yang terjadi. Bahkan hingga saat ini, di usia yang ke-75 tahun Indonesia merdeka, di era pandemi ini, kami belum mampu berkontribusi secara maksimal. Mungkin karena kami takut dengan ketidaknyamanan, kematian yang menghadang, sakit, penyakit, dan rasa kehilangan yang amat dalam. Tetapi melalui peristiwa kemerdekaan ini,
biarlah roh-Mu terus menyala-nyala bagi kami, supaya kami dimampukan untuk melanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan yang sudah mendirikan negeri ini. Mari Tuhan, Engkau hadir dan melayakkan kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kemerdekaan sebagai orang-orang yang dimerdekakan. Dan kami terus mengisi dengan segala talenta yang Tuhan beri. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, kepada kita diberitakan berita anugerah yang diambil dari Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, Tuhan menganugerahkan kepada setiap kita kekuatan yang menyegarkan dan sukacita yang memuaskan. Oleh sebab itu marilah kita merayakannya dengan senantiasa hidup, menghadirkan damai seorang akan yang lain. Kiranya damai Tuhan yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupan kita. Damai Tuhan ada pada saudara. Salam. Kita bersama persiapkan hati dan jiwa kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, tiba saatnya kami hendak mendengar sabda-Mu.
mampukanlah kami menyerapnya dengan Roh-Mu yang kudus yang memeluk kami, supaya itu semua boleh menjadi pandu kami untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, karena kami siap mendengar dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ananias dan Safira berdusta dan mendapatkan hukuman Tuhan. Maka terimalah firman Tuhan menurut Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21 sebagaimana cerita firman Tuhan di dalam video berikut ini. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam,
seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Tema hari ini adalah menembus batas. Saudara, Tuhan menempatkan kita di bumi Indonesia ini bukan secara kebetulan. Kita lahir di sini beberapa puluh tahun yang lalu. Saat ini kita juga hidup di sini untuk bekerja, untuk berkarya. Lalu kita pun nanti akan meninggal, dikuburkan juga di sini. Maka Indonesia sebagai tumpah darah kita, tempat kita berdiri, tempat kita menginjakkan kaki, tempat kita hidup, dan disitulah tempat kita hidup. Kita bekerja mengembangkan potensi, mengaktualisasi diri kita. Itu pekerjaan yang kita lakoni sehari-hari. Kita dapat upah, salary di dalamnya, dan kita bisa survive untuk hidup. Tapi tanah ini bukan hanya sekedar tempat hidup, mengembangkan potensi, tapi juga tempat untuk berkontribusi. Tempat untuk memberikan sesuatu. Memberi sesuatu yang seperti apa? Kalau para pahlawan memberikan jiwa raganya dengan berkorban untuk negeri ini, kita juga memberikan sumbangan sesuatu dalam kehidupan bersama, terutama di tengah-tengah era baru. Setelah fase new normal ini, masa-masa transisi ini, sehingga kita akan membangun kehidupan bersama yang lebih baik lagi. Jika dipikir-pikir, usia alam semesta itu sudah 4,6 miliar tahun yang lalu. Dipadatkan menjadi 46 tahun. Lalu dari 46 tahun itu baru 4 jam manusia lahir di bumi. 46 tahun usia alam semesta, 4 jam manusia lahir di bumi. Lalu revolusi industri yang mengubah kehidupan baru 1 menit. Tapi dengan kondisi yang ada, kemajuan yang ada, bumi lingkungan hidup ini telah rusak, gersang dan tandus.
Maka saudara-saudara kita diminta untuk membangun negeri ini, kehidupan ini, bumi ini, tanah air ini dengan lebih baik lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada maksud Tuhan dengan menempatkan kita di sini. Paling tidak ada misi penugasan. Penugasan Tuhan yang dititipkan kepada kita setiap anak-anaknya untuk memberi sumbangsih yang ada. Paling tidak sumbangsih yang seperti apa kalau kita mau membangun kehidupan yang lebih baik. Jadilah warga negara yang baik. Warga negara yang baik plus yang menghayati dirinya diutus sebagai garam dan terang. Di tengah-tengah kehidupan bangsa yang beragam. Bangsa Indonesia memang bangsa yang beragam. Sukunya pun beragam. Budayanya pun beragam. Bahasanya pun juga beragam. Masih adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan. Maka kita menjadi orang beriman bukan hanya orang yang beriman yang menumpang di Indonesia. Tapi marilah sebagai orang beriman yang menjadi bagian dari Indonesia. Yang hidupnya merepresentasikan diri di sana. Sebab bangsa yang kuat, yang bisa hidup di dalam keberagaman. Kalau kita mau hidup di dalam persaudaraan. Dengan berani menembus batas-batas. Lalu melihat yang lain atau sanglian bukan sebagai orang asing. Tetapi mereka adalah rekan, teman yang perlu disahabati. Saudara, maka yang paling penting saudara-saudara, mari kita hidupi. Hidupi ada 2 panggung. Tetapi dengan satu jiwa. Saudara-saudara, 2 panggung ini yaitu antara altar dengan pasar. Apa bedanya? Beda. Altar adalah tempat ibadah. Pasar beda lagi. Tempat transaksi. Transaksi ekonomi. Tempat mencari keuntungan. Keuntungan bisnis. Altar, pasar. Tempatnya pun berbeda. Altar ada di gereja di Lereng Indah. Pasar ada di pasar segar, pasar modern. Tempat kita belanja. Belanja sayur, buah, daging. Di situ di pasar. Tetapi kita harus menghidupi dengan peran yang sama. Kalau yang namanya Agus ada di altar, sama dengan Agus ketika dia ada di pasar. Sama dengan Ani yang ada di gereja, sama dengan Ani yang ada di pasar. Atau sedang menawar, sedang ngepel, itulah si Ani. Jadi panggung, 2 panggung, itu tempat hidup kita. Tapi mari kita hidupi dengan satu jiwa. Karena biasanya orang sering memisahkan antara altar dengan pasar. Altar dilakukan hari Minggu. Pasar itu hidup sehari-hari. Dilakoni Senin sampai Sabtu. Di altar intinya ketemu Tuhan. Kusuk. Hikmat. Sujud. Pakaian rapi. Kalau perlu sisiran dan sanggulan. Di pasar bisa pakai daster, kulot, celana olahraga. Tetapi saudara-saudara 2 panggung itu dihidupi dengan satu jiwa. Itu saudara-saudara maknanya. Maka sama ketika kita bicara gereja dengan rumah tangga. Gereja memang ada di Lereng Indah. Rumah tangga ada di rumah kita masing-masing. Ayah, ibu, anak-anak, suami, istri. 2 panggung. Tetapi sebagai orang beriman kita menghidupi gereja.
tapi juga kita hadir sepenuh-penuhnya ketika kita ada di rumah ngepel, masak, ganti popok bayi, kita hadir sepenuh-penuhnya. Sama dengan di gereja kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Lalu ketika di rumah, lalu kita sedang memasak masakan yang sehat, yang bergizi. Disitulah sebetulnya kita juga sedang memuliakan nama Tuhan dengan menyediakan makanan yang sehat untuk seluruh keluarga. Saudara-saudara, kenapa altar dan pasar itu kemudian dibedakan secara tajam? Itu adalah pengaruh dari dikotomi. Pemisahan filsafat Yunani, saudara-saudara. Zaman Plato atau Neoplatonisme, di mana tubuh itu dianggap lebih rendah daripada jiwa. Tubuh itu fana, maka nomor 2 bukan yang utama. Maka sering terjadi pemisahan yang tajam tubuh dengan jiwa. Padahal saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia adalah manusia yang utuh karena punya tubuh sekaligus jiwa. Jiwa yang bertubuh dan tubuh yang berjiwa. Kalau hanya tubuh saja tanpa jiwa, itu adalah mayat. Hanya seonggok mayat kalau tubuh tanpa jiwa. Tetapi kalau hanya jiwa-jiwa saja, itu juga hanya roh yang gentayangan. Tetapi jiwa yang bertubuh dan tubuh yang berjiwa itu sama-sama penting dan dua-duanya harus terus dihidupi. Dua-duanya yang harus terus dilakonkan, saudara-saudara. Sehingga ibadah bukan hanya berhenti hari Minggu, tapi masuk di dalam kehidupan. Lalu 2 panggung, pasar dengan altar harus menyatu di dalam satu tindakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandangan ini 2 panggung dengan 1 jiwa terus dihidupi ketika kekristenan ini menjadi agama negara. Nah, jiwa itu adalah ajaran gereja, nilai-nilai inti yang dipegangnya. Nah, kalau jiwa itu gerejanya, maka badannya apa? Badannya, wadahnya, tubuhnya, ya negara. Jadi negara mengatur kepentingan umum, memberi kesejahteraan umum. Nah, kalau jiwanya gereja, badannya negara, maka ini yang harus dijiwai. Dijiwai oleh kasih, keadilan, kebenaran. Maka nilai-nilai gereja harusnya meresapi tiap warganya di aras publik. Nilai-nilai kerajaan Allah yang diajarkan Yesus meresapi para pemimpin dimanapun dia berada ketika dia menjadi seorang pemimpin. Dia bukan menjadi yang memerintah yang ada di atas. Tapi dia hanya seorang abdi yang mengusahakan kesejahteraan, keadilan, membangun persaudaraan di dalamnya. Sehingga gotong royong sebagai nilai-nilai utama itu sama dengan jiwa atau roh yang diajarkan Kristus. Dan itu yang kemudian menjadi 3 konsep dari Kombas. Nah, komunitas basis GKI Cinere itu ada 3. 1, berkumpul. Berkumpulnya itu di mana? Hari Minggu di gereja sebagai kornya, pusat perayaan umat. Bersatu sebagai umat merayakan keselamatan. Habis itu kemana? Pulang ke rumah masing-masing. Panggungnya beda-beda. Dan itu sehabis mendapatkan kekuatan dari sana, pulang di situ kita menyebar. Maka ada unsurnya menyebar. Hanya sekedar menyebar di teritori-teritori rumah-rumah kita masing-masing. Tidak, menyebar sekaligus memancar. Jadi terang dan garam. Menyebar di teritori wilayah kita masing-masing. Maka mulai dari rumah tangga, maka menjadi sebuah keluarga.
Keluarga yang dijiwai oleh jiwa Kristus tadi. Lalu keluarga yang berkumpul, beberapa keluarga. Itulah yang menjadi tetangga. Rukun tetangga yang terus memancar. Itulah Kompas Teritori. Itulah Kompas Teritori. Lalu kita bekerja, punya aktivitas. Itu Kompas Profesi. Jadi terang di sana. Dua panggung yang dihidupi dengan roh yang sama. Apalagi Indonesia sedang dalam masa krisis. Sehingga kita tidak boleh acuh, tidak boleh menjadi egois. Dan ini yang digambarkan dalam bacaan kita. Ada dua bacaan kita. Bacaan yang pertama dari Perjanjian Lama itu dari 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang keempat. Di situ menembus batas berarti menyahabati. Menyahabati orang asing, menyahabati orang-orang yang ada di sana, menyahabati sanglian yang ada di sana. Maka digambarkan menembus batas adalah seorang gadis Yahudi yang berani menembus batas teritori. Seorang gadis muda yang berani keluar dari wilayahnya untuk bekerja. Keluar dari wilayahnya, ya menembus batas teritori. Tapi yang menarik dari gadis ini yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dan ini yang dipraktekkan di sana, saudara-saudara. Di tempat dia berada, junjung terus yang namanya kebaikan, yang tidak boleh hilang, yaitu melakukan kebaikan dimanapun dia berada. Maka bukan hanya sekedar menembus batas teritori, keluar dari wilayahnya saat itu, tetapi berani menembus batas-batas sektoral. Bahkan berani menembus ego sektoral untuk kepentingan bersama. Malah dikatakan di sini mewartakan warta apostolik, warta kerasulan. Saudara-saudara, tuannya sakit. Tuannya sudah berobat. Berobat kemana-mana. Dan hasilnya belum ada tanda-tanda hasil di situ. Tuannya sudah capek. Ya. Tapi saudara-saudara dengarlah ayat yang ketiga. Ada sebuah warta. Warta apostolik. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Katanya, sekiranya Tuhanku menghadap nabi di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan penyakitnya. Secara warta apostolik, ada nabi yang diurapi Allah, jadi alat Tuhan, menyebar, memancar ini, menembus ego personal. Apa yang dipikirkan bukan dirinya saja, tapi berpikir untuk kebaikan orang lain. Bukan hanya kebaikan orang lain, tapi keselamatan orang lain. Bukan hanya keselamatan orang lain, tetapi kesejahteraan dan kesehatan orang lain. Padahal Naaman bukan sebangsanya. Yang beda golongan, beda keyakinan, keluar dari batas. Bukan untuk cari kesenangan sendiri, selamat sendiri, sehat sendiri. Tetapi juga berpikir untuk kepentingan orang lain. Saudara, ini juga sebuah refleksi bagi kita. Saudara-saudara, kita berpikir juga untuk orang lain. Untuk kesehatan orang lain di tengah-tengah masa-masa transisi saat ini. Ketika kita melihat saudara-saudara COVID memang belum beranjak. Suatu ketika banyak orang yang kemudian terkena. Dan disitulah membawa karier bagi yang lain. Saudara-saudara, kita masuk new normal, mari kita berpikir untuk kebaikan bersama, kesehatan bersama, kesejahteraan bersama, kesejahteraan orang banyak. Dan di situ kehadiran kita justru akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kalau direfleksikan, menembus batas,
Bukan hanya keluar dari ego kita yang dicari keselamatan sendiri, untung sendiri, tidak peduli dengan yang lain. Berani menembus ego sektoral, kepentingan sempit. Bukan saya selamat, saya yang survive. Tapi orang lain, tetangga masa bodoh di lingkungan Anda, saudara-saudara. Ini yang menjadi tugas kita sekarang ini, saudara-saudara. Lalu ada penugasan suci yang disebut misi apostolik tadi, misi pengutusan yang membawa kabar baik, memberi secerca harapan, secerca sukacita bagi orang-orang seperti Naaman yang sedang sakit agar tidak kehilangan harapan dan berputus asa. Sakit itu bukan hanya masalah fisik tubuh saja, tetapi juga ada dinamika yang mempengaruhi sakit itu, yang mempengaruhi mental, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, justru disitulah ada penugasan ketika kita menyebar dan memancar. Kalau kita mau membuang yang namanya ego sektoral kita. Saudara, bacaan yang kedua, yang tadi kita baca, yang tadi kita nikmati bacaan kita adalah dari Kisah Para Rasul. Kisah hidup jemaat perdana yang berani menembus. Bukan hanya menembus wilayah. Bukan hanya ego sektoral. Tetapi menembus batas-batas persekutuan. Maka lihat ada 4 poin penting di situ. Yang pertama, saudara-saudara, dari ibadah yang formal, tertata, terstruktur di Bait Allah. Jemaat perdana mengembangkan ibadah atau persekutuan yang penuh dengan keramah tamahan. Jadi yang namanya koinonia, persekutuan, koinonia with God, persekutuan dengan Allah, bukan hanya ditandai dengan berdoa, kumpul-kumpul, baca Alkitab, para rasul mengajar. Tidak menjadi persekutuan yang hanya terarah vertikal ke atas, tetapi aku dihubungkan dengan sesama menjadi persekutuan yang mengalir kepada sesama. Dan itulah dimensi keramah tamahan. Mewadahi sekaligus dimensi horizontal dengan Allah, tetapi juga dimensi vertikal dan horizontal dengan Allah. Sehingga koinoninya ini dipraktekkan. Keramah tamahan dipraktekkan sehingga bisa dialami orang lain. Dirasakan orang lain. Dengan cara saling memperhatikan sebagai saudara, sebagai keluarga di dalam Tuhan. Itu. Nah, tiap-tiap hari mereka memberi apa yang bisa diberikan, saling memberi, saya mendapat sesuatu, saling menerima, ada persekutuan. Persekutuan yang memberi dan menerima, saling melengkapi, saling dilengkapi oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, ceritanya ketika ada orang yang menodai persekutuan. Walaupun itu hanya satu. Saudara-saudara, ketika ada egoisme, ketika mau menahan berkat, tapi sekaligus untuk cari nama di dalamnya. Ada ketidakjujuran di dalamnya. Menipu atas nama persekutuan. Tuhan yang tahu. Maka Tuhan mengajar kepada orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Cari nama besar. Memperalat gereja demi namanya sendiri. Justru di situ Tuhan ada. Sehingga hasilnya dari persekutuan yang berani menembus batas ini, hasilnya adalah nama Tuhan makin dimuliakan. Maka sebagai penutup, saudara-saudara, kaca bahan dasarnya satu. Tetapi ada yang namanya kaca cermin. Ada kaca buram. Ada kaca mobil kita, saudara-saudara. Kaca cermin yang dilihat yaitu diri kita sendiri. Karena tertutup oleh sebuah selaput tipis di tengah-tengahnya.
Jadi yang dilihat hanya dirinya sendiri, kebutuhan sendiri. Kaca cermin tempat untuk berdandan. Kaca cermin juga dipasang sebagai kaca spion untuk melihat kiri kanan kita. Saudara-saudara, tapi kaca cermin itu ada selaput yang membuat kita tidak bisa menembus ke depan. Nah, kaca buram sama bahan dasarnya, tidak bisa melihat keluar. Tidak kelihatan yang di luar karena tertutup. Nah, kaca mobil itu kaca yang tembus melihat di luar. Saudara-saudara, menembus batas. Kuncinya yaitu ketika kita mau hidup di dalam persekutuan. Lalu kita menjadi persekutuan yang berbuat. Lalu menjadi persekutuan yang hadir, menyebar sekaligus memancar. Justru di situ kita akan hadir menjadi berkat. Akhirnya biarlah 75 tahun usia kemerdekaan ini boleh terus kita isi, boleh kita terus semangati, dan kita berperan di dalamnya untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Dirgahayu 75 tahun Republik Indonesia merdeka. Senang sentosa rakyatnya hidup dalam seia dan sekata. Di bawah naungan bendera sang saka merah putih, lambang bahagia dan perwira. Dirgahayu bangsaku, sentosa rakyatnya, abadi daulatnya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih di tangan badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunga, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tanah air
Bagaikan rangkaian jamrut di khatulistiwa. Itulah julukan termanis bagi negeriku. Syukur padamu Tuhan, 75 tahun Indonesia merdeka. Anugerah terindah darimu. Syukur atas damai dan sejahtera di bumi pertiwi tercinta. Jayalah negeriku. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama kita menaikkan doa permohonan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus, firman-Mu telah mengajarkan kami bagaimana Roh Kudus berkarya bagi setiap bangsa. Dan tidak ada lain kecuali kami harus belajar jujur, memiliki integritas dan nilai-nilai pada saat kami berada di berbagai perbatasan kehidupan, di berbagai-bagai perbedaan. Oleh sebab itu, mampukanlah kami untuk memiliki integritas, seraya dibimbing oleh Roh-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menjadi kitab yang terbuka. Dalam perayaan 75 tahun kemerdekaan Indonesia, kami masih tetap berdoa di masa pandemi ini bagi negeri kami. Tolonglah pemerintah supaya dimampukan untuk menggerakkan roda perekonomian, lalu disertai dengan tanggapan anak bangsa yang tidak menutup diri ataupun malas, tetapi dengan bersemangat berjuang meski di era pandemi ini, bersatu padu tetap membangun negeri, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Tuhan, kami berdoa bagi setiap rumah sakit yang Engkau pakai untuk memulihkan saudara dan saudari kami, setiap anak bangsa yang terpapar COVID. Kami juga mengingat medis dan para medis. Kiranya Tuhan memberikan kasih dan perlindungan buat mereka, keluarga mereka, sebagai pahlawan-pahlawan masa kini di era pandemi ini. Kami pun mengingat untuk setiap jemaat-Mu, meskipun masih dalam keadaan beribadah secara online. Tetapi itu tidak lalu memisahkan persekutuan kami. Lebih lagi memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau memiliki cara yang berbeda untuk menyatukan setiap kami dan merayakan kasih-Mu di kehidupan kami. Maka biarlah kami terus berpaut kepada Engkau, membuka diri, menembus batas-batas perbedaan budaya. Dan kami percaya Tuhan, bahwa gereja Tuhan yang Tuhan letakkan di tengah-tengah bangsa ini boleh terus menjadi terang bagi bangsa ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dan memerdekakan negeri ini. Amin.
Marilah kita bersyukur dengan menyerahkan persembahan kita yang didasari dari Mazmur 67 ayat 6 sampai 8. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 101 0080 1455 82 atau scan QR Code. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you have given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Mari kita membawa persembahan syukur kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dan berkat-Mu atas kehidupan kami. Di sini kami membawa persembahan kami Bapa sebagai wujud syukur kami. Terimalah dan berkatilah agar persembahan ini pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kasih Allah yang melampaui batas telah menyertai perjalanan bangsa Indonesia ini hingga usianya yang ke-75 tahun. Dan akan selalu menyertai perjalanan bangsa ini. Karena itu, kabarkanlah cinta kasih-Nya kepada semua orang.
Saudara, arahkanlah kehidupanmu dengan penuh rasa syukur dan tiada henti-hentinya berpengharapan kepada Allah yang merahmati bangsa ini dengan pelbagai hal. Maka terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hidupmu. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus membarui hidupmu dan Roh Kudus menuntunmu untuk bersaksi dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sesuatu yang besar
Jesus.